Jibril menghadap kepada Nabi. Untuk apa ya Allah? Ada berita yang kau harus sampaikan kepada Nabi. Datang malaikat Jibril di hadapan Rasulullah. Apa yang disampaikan malaikat Jibril? Rasul, saya datang kepadamu membawa berita. Nabi katakan, berita apa Jibril? Jibril menyampaikan kepada Muhammad, ya Muhammad, berita ini yang saya bawakan adalah berita yang mengagetkan bagi kamu. Apa itu? Allah suruh saya menghadap di hadapanmu Rasul, menyampaikan bahwa ajal kematianmu tidak lama lagi akan segera tiba. Tetapi ada dua pilihan yang Allah berikan kepada Muhammad. Apa dua pilihan itu? Sampaikan Jibril, ya. Sampaikan Jibril kepada Muhammad, apakah dia pilih dunia atau dia pilih akhirat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata Rasulullah mengatakan, sebenarnya Jibril, kalau saya disuruh memilih antara memilih dunia atau memilih akhirat, dunia bersama hidup dengan umat saya, sahabat saya, sedangkan akhirat bertemu dengan Allah. Cinta sekali saya dengan umatku Jibril. Saya ingin terus bersama-sama dengan umatku dan sahabatku. Tapi kalau saya disuruh memilih, saya tentu lebih rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sampaikan kepada Allah Jibril, kalau Allah mau mencabut nyawa saya, kehormatan apa yang Allah berikan kepada saya dan juga kepada umatku. Akhirnya Allah pun menyampaikan kepada Jibril, Jibril, Bapak memanggil Muhammad, inni haramtul jannatu ala sa'iril umami anbiya, inni haramtul jannatu ala sa'iril anbiya. Sampaikan kepada Muhammad bahwa surga nih, inni haramtul jannatu ala sa'iril anbiya, akan saya haramkan surga kepada nabi-nabi yang lain, hatta tadkhulaha anta, sebelum itu Muhammad, sebelum kau Muhammad, anta malah beliau. Nabi kita mengatakan, ya Allah, itu kehormatan besar yang Engkau berikan kepada saya. Bagaimana dengan umatku? Allah katakan, ya Muhammad, lain-lain untuk umatmu, wa haramtul jannatu ala sa'iril umami, dan saya haramkan juga surga kepada umat-umat yang lain, hatta tadkhulaha ummatuka, sebelum umatmu Muhammad masuk lebih duluan. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, tadi kita patut bersyukur kepada Allah karena tidak ada umat yang lebih duluan masuk ke dalam surga kecuali kita dulu, umatnya Rasulullah. Alhamdulillah. Bapak, ini nih cintanya Nabi. Nabi itu tidak mau masuk di dalam surga sendirian. Iya. Dia mau masuk ke dalam surga kalau dia bersama dengan umatnya. Bahkan pernah ditawari kepada Allah, Pak, oh Muhammad, yang mana kau suka, empat ini? Saya kasih kau harta yang banyak, atau saya kasih kau istri yang cantik. Yang ketiga, saya jadikan gunung Uhud itu sebagai gunung emas. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ya Allah, semua ini tidak ada gunanya bagi saya ketika ada satu umatmu masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Nih Bapak Ibu sekalian, luar biasa ini cintanya Nabi, Pak. Salah satu Nabi yang bisa yang berani menjamin umatnya masuk ke dalam surga hanya Rasulullah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku kata Nabi masuk ke dalam surga semua tanpa terkecuali.
Iya. Tapi saya jamin, Bapak Ibu, tapi saya jamin semua yang hadir malam hari ini, mulai dari anak-anak, panitia masjid, majelis taklim, Bapak Ibu, semuanya pasti mati dan di surga. Amin. Saya jamin itu. Kenapa kita berani sekali menjamin, Ustaz? Karena kita umatnya Nabi, betul tidak? Nah, kalau kita umatnya Nabi, tamat di surga. Iya. Iya. Bu, sama yang saya sampaikan di ibu. Ya. Jangan diprotes Bapak. Saya berani menjamin ibu-ibu ini semua ini masuk di dalam surga. Bilang ibu alhamdulillah. Iya. Kenapa berani sekali mengatakan begitu Ustaz? Saya sampaikan Bapak Ibu, perempuan dengan laki-laki lebih mudah perempuan masuk di surga daripada kita laki-laki. Bilang alhamdulillah. Ustaz tidak salah yang itu. Apanya yang salah? Ustaz, bukankah dalam keterangan riwayat mengatakan kelak di akhirat neraka itu dihuni oleh kaum wanita lebih banyak? Saya bilang cocok. Tetapi ibu, ada kemudahan khusus yang Allah berikan kepada wanita untuk memasuki surga. Apa kemudahannya? Kata Nabi, 4 jin. Ini apa kan? Gunaannya apa? Kayak kulit kerja sama ibu, anak tamat dari surga. Yang mana Ustaz? Nabi katakan, idza sallat mar'atu khamsaha. Ketika wanita itu sudah menjaga salat 5 waktunya, satu. Yang kedua, wa shamat syahraha. Dia jaga puasa Ramadannya. Yang ketiga, wa hafizat farjaha. Dia jaga kehormatannya. Yang keempat, wa ta'at zaujaha. Dia taati suaminya. Nabi katakan, udkhulul jannata bisalam. Silakan engkau masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau senangi. Alhamdulillah. Dari ragu kami Pak. Cuman biasa saya bilang, kalau wanita biasanya berbicara masalah salat 5 waktunya, aman nih, terjaga nih, ibu nih. Alhamdulillah. Yang kedua masalah puasa Ramadan dan insya Allah juga sudah terjaga. Masalah menjaga kehormatan juga alhamdulillah sudah terjaga. Cuman satu kadang-kadang tidak bisa dijaga di perempuan Bapak. Satu ya Bapak, apa itu taat sama suaminya? Ibu, ini yang biasa susah menjaga perempuan. Taat di bulan
puasa. Nah sekarang pertanyaannya, ayo, kalau Nabi membuktikan cintanya kepada kita, kira-kira kita cinta juga tidak sama Nabi? Cinta? Bu, cinta enggak Bu? Kalau saya, jangan yang jauh sini, paling di belakang. Cinta enggak Bu? Cinta. Saya mau tanya dulu, kalau kita cinta kepada Nabi, apa buktinya? Apa? Ayo. Apa bukti bahwa kita cinta kepada Nabi? Ayo, Bapak. Apa Ibu? Hah? Iya, karena kan kalau cinta berarti harus ada buktinya, bro. Harus ada buktinya. Iya. Kalau seorang suami cinta kepada istrinya, biasanya dikasih bukti. Betul tidak? Kalau kita umatnya Nabi cinta kepada Nabi, harus ada buktinya. Apa buktinya? Apakah maulid? Nabi dan Ustaz tadi, maulid itu adalah wujud cinta kita kepada Nabi. Oke, betul. Tapi kita minta Bapak Ibu, mudah-mudahan peringatan maulid bukan sekedar acara seremonial saja, tetapi dengan kita melakukan peringatan maulid, setelah itu tertambah cinta kita kepada Nabi. Bagaimana caranya? Perbanyak menyebutkan namanya Nabi. Itu juga buktinya. Al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Di surga itu Pak, surga itu di dalamnya banyak kenikmatan-kenikmatan. Siapa yang disiapkan kenikmatan ini? Yang disiapkan untuk orang-orang yang memperbanyak salawat. Makanya salawat-salawat nih Bapak Ibu, ya, salawat itu tidak mesti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat bukti kita cinta kepada Nabi, sama seperti apa yang dilakukan tadi anak-anak kan, dengan lagu-laguan, syair-syair, lagu-lagu salawat, tidak ada masalah, boleh lah. Nih, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salawat alaika. Ini bagian juga daripada bukti cinta kita kepada Nabi. Sebut-sebut namanya. Jadi boleh Ibu, boleh lagu-lagu dulu sekarang menjadi lagu salawat. Bagus itu. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullah alaihi
bila suaminya dengan tangan. Baik, nih Bapak Ibu sekalian ya, bukti cinta kita kepada Rasulullah intinya adalah memperbanyak salawat nih. Baik Bapak Ibu sekalian, apalagi Bapak Ibu sekarang cinta kepada Nabi. Yang kedua, pembuktian bahwa kita cinta kepada Nabi harus juga diikuti akhlaknya, Pak. Iya, ada satu akhlak yang mau saya cerita hari ini, malam ini Bapak Ibu. Yang satu di akhlaknya Nabi yang mau cerita, biar satu yang penting bisa dilakukan. Jangan terlalu banyak dicerita. Nih, babi terlalu banyak. Tapi ini kan sebenarnya penting untuk dicerita Nabi, Pak. Jadi saya selalu semangati setiap tahunnya kalau bisa adakan peringatan Maulid. Jangan cuma mendengarkan di luar sana, Pak. Nah, tadi Nabi dan Ustazah, betul untuk kamu-kamu di pusing-pusing. Nah, Maulid itu anak-anak nih. Nah, gua makin saya tidak nah, dari kata saya tidak dulu. Dia pusing juga jamaahnya. Dia ngasih nak kritik, Pak. Amma cak biasa menjumpa nak kritik sih. Saya bilang jangan kau ini yang macam biasa menjumpa kritik. Jamaah Ustaz, itu Pak Doni nggak banyak. Betul tidak? Iya. Bapak Ibu, ada satu akhlak yang mau saya ceritakan, akhlaknya Nabi. Ini barangkali Bapak Ibu belum pernah kita dengarkan ini cerita. Agak kedengaran aneh, tapi inilah yang terjadi. Pernah suatu ketika, halo adek, ini dulu nak. Oke, sepakat? Iya, jadi nak. Iya, oke, diambil dulu tadi. Pernah suatu ketika Pak, Nabi mengumpulkan sahabatnya. Dan ketika Rasulullah mengumpulkan sahabatnya, Nabi pada saat itu menghidangkan daging unta. Nah, cuma itu waktu Pak, ini kisah. Cuma itu waktu, sementara sahabat makan daging unta, tiba-tiba ada sahabat yang kentut pada saat itu. Serius? Iya, betul. Apa yang terjadi, Pak? Sahabat saling melihat. Siapa ini sahabat yang kentut? Kurang ajarnya. Masa di depan Nabi kentut? Apa yang terjadi, Pak? Rasulullah, nih, kelihatan anaknya Nabi. Rasulullah Pak langsung berdiri. Kemudian membawakan tausiah. Pada saat itu tidak ada lagi sahabat yang mencari siapa yang kentut hari itu. Fokus mendengarkan ceramahnya Rasulullah. Setelah Nabi ceramah, Rasulullah katakan, nih Pak Ibu, aku ini perlu untuk diikuti. Apa dikatakan Rasulullah? Semua sahabatku tadi yang memakan daging unta silahkan keluar dulu. Nih, semua Pak Ibu, sebenarnya tidak ada Pak dalam kitab fikih, maaf kalau saya salah, tidak ada dalam kitab fikih yang mengatakan siapa yang memakan daging unta berwudu. Siapa yang memakan daging unta batal wudunya. Tapi inilah yang dilakukan di tanah suci. Ketika ada orang yang melakukan ibadah haji, makan daging unta disuruh berwudu. Apakah daging unta membatalkan wudu? Tidak. Ternyata awal sejarahnya dari sini. Kenapa Rasulullah menyuruh semua sahabat yang memakan daging unta keluar berwudu? Karena Rasulullah menjaga malunya sahabatnya. Nabi tidak katakan, wah yang kurang ajar tadi yang ketuk keluar ke berwudu pakai sini. Kalau Nabi katakan itu, maka pasti sahabat itu akan malu, Pak. Sahabat itu akan malu. Dan sampai hari ini tidak ada ulama besar, ustaz besar, dokter besar yang mengetahui siapa yang kentut pada hari ini. Bayangkan, luar biasanya Nabi. Akhlaknya Nabi Pak menyembunyikan siriknya orang. Sampai hari ini tidak ada yang tahu. Makanya Bu, Bapak Ibu, kalau kita cinta kepada Nabi, ikuti ini akhlaknya. Jangan suka buka sirina orang. Kang ada Tommy itu suka sekali buka sirina orang. Mulai pagi sampai karue nggak lapar kampanye kadang-kadang partai. Kita aja lapar kampanye ada sampai balada.
cerita kejelekan orang. Jangan suka cerita kejelekan orang. Kenapa? Bapak Ibu, ingat, siapa yang suka menceritakan kejelekan orang lain, siapa yang suka menceritakan siri orang lain, maka Allah pun akan membuka sirinya. Allah tidak perlu menunggu sampai hari akhirat, Pak. Allah akan membuka aib dari dunia. Tapi siapa yang pintar menyembunyikan aib sesamanya, dalam artian tidak suka share-share, ada Bapak Ibu, ada sirinya orang sampai di telinganya, maka siri itu terhenti pada dirinya. Allah pun insya Allah akan menutup aib apa, bukan saja di dunia, sampai di akhirat Allah tutup aib. Tapi Bapak, tidak ada orang yang tidak punya aib. Betul tidak? Betul tidak? Saya ada aibku, Pak. Bapak-bapak ada aibnya, ibu-ibu juga ada aibnya. Kalau Allah buka aib kita, Pak, di mana boleh lumayan. Betul tidak? Tapi Allah masih sayang kepada kita. Kenapa? Karena Allah masih menutup aib kita. Makanya kalau Allah mau menutup aib kita, maka pintarlah untuk menutup aib sesama kita. Ya, Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, ini akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah Rasulullah paling tidak senang memperlihatkan ya kejelekan atau siri yang terjadi kepada sahabatnya, yang terjadi pada saat Rasulullah SAW kumpul bersama dengan sahabat. Ya, Bapak Ibu sekalian, sampai ya, kita salawat lagi satu kali. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, alaika, ya Habib salam, alaika, salawatullah Bapak Ibu sekalian, jemaah maulid yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Bapak Ibu, ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua yang semakin mencintai Rasulullah SAW. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian, sekarang ini Pak, kalau betul-betul kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita seharusnya marah Bapak Ibu ketika ada saudara-saudara kita yang dengan sengaja menghina Rasulullah SAW. Subhanallah Bapak Ibu, ketika Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa manusia yang kau ciptakan lebih luar daripada saya? Ya, siapa ya Allah? Kenapa? Karena Nabi Adam menganggap dirinya dialah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Adakah manusia yang pertama yang sebelum saya akan kau ciptakan ya Allah? Allah katakan, ada upanjari ko kasabatero ka ang ngalle ko sebagai pembulan dan patawa. Nah iya dia upanjari Nabi Muhammad kasabatero ka anjani ang ngalle sebagai pembulan dan patawa. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Nabi Adam melihat nama Muhammad tercatat, tertulis di pintunya surga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang terjadi Pak? Saking ingin sekali Nabi Adam melihat Rasulullah Bapak Ibu, Allah Nabi Adam katakan, ya Allah, bolehkah aku melihat wajah Rasulullah? Bolehkah aku ciri ya Rasulullah, ya Allah, wajahnya Nabi Muhammad? Apa yang disampaikan oleh Allah? Jibril, silakan sampaikan kepada Nabi Adam. Lihat saja di bukumu wahai Nabi Adam. Dari Nabi Adam itu Pak, menurut sejarah dia melihat mukanya Muhammad pasti di bukunya. Makanya kalau ada sekarang video call Pak, dari dulu pada video call, video langsung lihat. Coba